Halo teman-teman, berjumpa kembali di channelku Wahid Surya. Dan kali ini aku mau share pengalaman aku pada saat pertama kali bekerja sebagai seorang marketing pinjaman. Dan di sini aku juga mau share tips dan triknya cara mencari nasabah bagi marketing pinjaman. Oke teman-teman, aku mau cerita dulu. Jadi pada waktu aku pertama kali menjadi seorang marketing pinjaman, yang pertama aku lakukan di hari pertama kerja itu adalah aku belajar tentang product knowledge. Di situ aku membaca prosedurnya mengajukan pinjaman itu bagaimana, syaratnya apa saja, kayak gitu. Jadi setidaknya kita mengetahui dasar-dasarnya, dasar-dasar ilmunya, kayak gitu. Nah, setelah kita mengetahui dasar-dasarnya, kemudian yang kita lakukan adalah, yang aku lakukan pada waktu itu, aku bikin brosur, kemudian aku update status di WA dan di Facebook, dan di situ akan ada banyak pertanyaan-pertanyaan yang masuk. Nah, pertanyaan-pertanyaan yang masuk itu otomatis aku banyak sekali yang belum bisa aku jawab ya. Kayak contohnya kalau BI checkingnya merah tapi sudah lunas itu bisa mengajukan apa tidak. Kemudian kalau misalkan jaminannya atas nama orang lain kayak itu bisa mengajukan apa tidak. Nah, pertanyaan-pertanyaan itu seiring berjalannya waktu aku sendiri juga menguasainya. Karena kalau ada pertanyaan yang masuk, aku tanyakan lagi ke atasanku atau ke marketing yang lebih senior. Gitu teman-teman. Kemudian setelah aku bikin status di WhatsApp, aku canvassing ke pasar, aku bikin brosur dan aku menyebarkan brosur ke pasar-pasar. Di situ aku juga banyak sekali mendapatkan pertanyaan-pertanyaan dan pengetahuan baru, sehingga akhirnya aku juga semakin lama semakin bisa mengenal produk-produk pinjaman tersebut. Dan akhirnya pada saat aku update status di Facebook ada juga yang nyantol menjadi nasabah, dan itu merupakan nasabah yang pertama kali ya. Nasabahku pertama kali memang aku dapatnya dari Facebook. Oke, trik yang pertama yang aku lakukan apabila kalian menjadi seorang marketing pinjaman adalah rajin promosi. Dan promosinya ini pada saat pertama kali menjadi seorang marketing pinjaman kan kita belum memiliki nasabah sama sekali. Jadi otomatis aku promosinya ke Facebook, status WhatsApp kayak gitu, kemudian canvassing ke pasar karena memang belum memiliki nasabah sama sekali. Kayak gitu. Nah, pada saat Facebook, WhatsApp itu ada teman-teman yang tanya-tanya juga aku minta tolong untuk diinfokan ke teman-temannya kali, teman-temannya temanku agar kalau misalkan ada yang butuh modal itu bisa disambungkan ke aku kayak gitu teman-teman. Jadi semakin luas jaringan kita. Itu yang pertama adalah memperluas jaringan. Nah, kemudian kalau misalkan kita sudah memiliki nasabah ya, langkah yang selanjutnya adalah kita mencari referral dari orang-orang atau nasabah kita yang sudah masuk, pokoknya dari mana saja. Kita deketi teman-teman kita yang di bank juga, mungkin dari teller, dari CS, yaitu kita harus mendekati. Pokoknya dari segala bagian yang ada di dalam bank, yang ada di dalam koperasi misalkan atau leasing misalkan, kayak itu kita deketi semuanya. Dan kalau misalkan kita sudah dekat, kalau misalkan dia ada referral nasabah yang hendak mengajukan pinjaman kayak gitu kan, bisa dikasihkan ke kita. Nah, kemudian selain itu kita juga mengoptimalkan referral-referral dari nasabah juga. Kalau misalkan nasabah itu otomatis kan nasabah ini kan pebisnis ya, nasabah kita itu. Nah, pebisnis ini biasanya kan ada yang suppliernya atau ada yang rekan bisnisnya, temannya kayak itu. Nah, kita gali potensi lagi, barangkali dia ada juga yang hendak mengajukan, teman-temannya kayak itu ada yang butuh modal juga atau tetangga-tetangganya kayak gitu. Kemudian selain promosi di Facebook, selain canvassing, selain referral dari nasabah kayak gitu, aku juga suka ikut komunitas-komunitas, misalkan kayak komunitas badminton. Dan komunitas badminton ini aku ikut nggak hanya dari satu komunitas saja, tapi dari berbagai komunitas ya. Jadi kadang dalam satu minggu itu aku main di 3 tempat, kadang 4 tempat kayak gitu ya. Jadi kenalan kita tuh semakin banyak, dan semakin banyak kenalan otomatis kita semakin banyak juga referral nasabah yang masuk. Oke, jadi kurang lebihnya seperti itu teman-teman. Dan 3 tips tadi ya, yaitu melalui media sosial, melalui canvassing, kemudian melalui referral, dan juga kita juga ikut terjun ke berbagai komunitas, berarti ada 4 itu kita harus lakukan secara terus-menerus, secara kontinu. Karena memang dari seorang pemasaran ini adalah seseorang yang tugas utamanya ini adalah memasarkan. Jadi harus secara kontinu, tidak boleh menyerah. Ya teman-teman ya, semoga bisa bermanfaat. Dan apabila teman-teman ada tips-tips lain, teman-teman bisa tulis di kolom komentar. Dan apabila teman-teman butuh tips apa nih, nanti bisa
tulis juga di kolom komentar. Jangan lupa subscribe juga ya teman-teman ya. Terima kasih.